Drama legendaris dari keluarga Cemara era tahun 1990-an itu kini kembali diadaptasi melalui sebuah drama musikal. Panggung musikal yang sebelumnya difilmkan oleh Visinema Studio karya Arswendo Atmowiloto itu akan digelar pada tanggal 21 Juni hingga 14 Juli tahun 2024 mendatang. Drama musikal tersebut akan berkolaborasi langsung dengan tim terbaik tanah air dari segi musik, tari hingga tata panggung. Tak hanya itu, dari segi pemain tentunya akan hadir berbagai bintang muda seperti Queen Salman, aktris yang sebelumnya terlibat dalam teater musikal Petualangan Sherina II. Queen mengaku kali ini dirinya akan berperan menjadi Ara, adik kecil anak kedua dari Abah. Selain itu, bintang lainnya yang hadir Sita Nursanti atau yang dikenal lewat grup vokal Rida Sita Dewi. Dirinya mengatakan akan berperan menjadi Ce Salma dengan karakter yang sedikit garang sebagai perempuan pemberi pinjaman. Tak lupa juga dengan pemain dari teater musikal Nusantara seperti Galabi Tahira dan Aisyah Fadila, serta puluhan seniman teater lainnya. Lantas bagaimana keseruan hingga tantangan dari setiap peran yang mereka mainkan dalam drama musikal tersebut? Siapa dan perannya di teater musikal ini nih? Oke, agak kenceng ya Kak, maaf. Oke. Hai, nama saya Galabi, saya memerankan menjadi emak. Hai, aku Aisyah Fadila, aku memerankan Ais. Awal mulanya gimana sih akhirnya bisa ikut bergabung di musikal Keluarga Cemara? Jadi awalnya kita audisi ya, seperti biasa audisi dulu dan banyak banget yang ikut, akhirnya diminimalisir, akhirnya kita pilihlah kita menjadi Abah dan emak ya, berdua keluarga. Tadi pertemukan jadi keluarga. Aku emaknya, ini anaknya Ais, nanti satu keluarga lagi beda lagi. Sebuah kebanggaan gimana sih bisa ikut tampil di musikal Keluarga Cemara cukup terkenal nih? Bangganya adalah bangga banget karena ini adalah produksi besar dari Visinema. Terus kita juga di sini bertanggung jawab untuk membawa cerita ini agar menyentuh hati penonton. Bangga banget udah bisa merepresentasikan karakter-karakter yang sebenarnya udah dikenal sama banyak orang ya, dari banyak generasi juga gitu. Dari film terus berubah ke musikal, kayak suatu penghormatan lah buat kita gitu. Project ini sebenarnya dari kapan sih? Dan udah latihan berapa lama nih? Latihannya baru sebulan. Iya, Baru sebulan. Jadi kayak kita nanti kan 30 kali show. Jadi nanti 20 Juni itu udah mulai gala show-nya. 19 Juni udah mulai gala show-nya. Jadi kita tuh latihan total sekarang udah 9 orang lah. Masih ada 2 bulan lagi. Let's go! Latihannya seperti apa sih mungkin yang lebih ditingkatkan? Gimana? apa aja ya? Kayak kita ada music talk, terus ada latihan vokal juga, terus staging, terus membangun chemistry juga tentunya Sama keluarga gitu. Dan lebih banyak blocking sih karena kan ini setnya juga ganti-ganti, terus juga kita scene-nya lumayan banyak, jadi fokusnya di blocking dulu untuk sekarang ini gitu. Masih ada deg-degan nggak sih atau kesulitan seperti apa sih untuk latihan teater khususnya? Oh, kalau deg-degan pasti ada setiap harinya karena kita 30 kali show dan kita mesti mempersiapkan stamina yang kuat banget pastinya. Tapi untuk kesulitan kayaknya pasti masing-masing orang ada, cuman kita satu sama lain kita build sih. Dan untungnya di sini semua teman-teman kita kan pada masih satu sama lain. bener banget. Untungnya emang seperti keluarga ya. Ini pentas untuk tanggal berapa sih dan gimana antusias dari pemain sendiri? Untuk pentasnya kita sebulan ya, Mak? Sebulan Dari 30 kali show ya, 21 Juni sampai 14 Juni di Ciputra Art Prana. Tapi kalau misalnya yang ada 2 keluarga ini kita 15 kali, jadi kayak kita Ganti-gantian gitu. gitu. Selang-seling. Jadi kayak harus nonton dua-duanya gitu ya, Mbak? Harusnya ya. Harapannya apa mungkin untuk musikal Keluarga Cemara ini? Harapan? Harapan. Harapannya kita bisa menyampaikan pesan-pesan yang patut disampaikan ya. Mudah-mudahan orang bisa resonate dengan cerita ini. Terus juga semoga orang akan balik lagi nostalgia sama filmnya, ngeliat musikalnya gitu, dan semoga kita memberikan panggung untuk di rumah yang punya panggungnya sendiri-sendiri untuk supaya lebih akrab dan lebih akur gitu. Oke, terima kasih. Terus juga bangga banget bisa ada di musikal ini karena juga aku juga suka banget sama lagu-lagunya, suka sekali sama ceritanya, bukan
belajar acting sendiri gimana ini? Jadi dari dulu tuh pertama kali aku juga dari sekarang sebelumnya lalu aku juga sempat belajar juga di film pertama saya juga itu yang aku juga biasanya ada guru acting sendiri jadi aku juga diajarin acting sendiri ya sama teman-teman orang lainnya juga kan di sini juga aku diajar beberapa lagi Untuk main teater musikal ini udah keberapa kalinya sih kamu? 2 kali. 2 kali. Sulitannya apa sih buat kamu mungkin untuk main teater musikal seperti ini? Sebenarnya karena aku masih banyak bilang musikal sama musikal itu aku mencoba aja kayak mungkin ada sulitnya ada banyak tantangannya tapi karena aku emang suka banget sama musikal semuanya aku bawa happy aja. So nggak nari nyanyi juga gitu Ya sebenarnya susah sih tapi dengan makin banyak latihan dengan makin banyak usaha mungkin nantinya bakal lebih keren lagi terus juga aku juga di sini kan kebanyakan dialognya daripada nari-narinya kan dialog sama nyanyinya jadi aku pelajarin semuanya satu biar lebih keren lagi nanti sekarang ya, Udah latihan berapa lama sih untuk teater musikal ini? Kamu? aku sudah latihan hampir 1 bulan dari latihan koreo dari latihan musik vokal sampai sekarang blocking run through udah sampai X1 terus juga ada X2 nya lagi. Queen sendiri gimana nih? Pokoknya dari nyanyi dulu apa acting dulu sih kamu sebetulnya awalnya? Nyanyi dulu. Gimana nih buat acting sendiri? Karena kembali lagi sebelumnya aku juga udah pernah musikal udah pernah film jadi aku juga alhamdulillah udah mulai terasa actingnya begitu di sini juga nanti bakal keasap lagi semoga nanti pokoknya aku akan melakukan lebih baik dari musikal. Win, cerita di sini cerita seperti apa sih di keluarga Cemara yang ini nih? Sama nggak dengan buku Sinetron? Sebenarnya sama, tapi mungkin nanti bakal ada pengajar musikalnya. Queen sendiri mungkin untuk ini ada perbedaan nggak sih sama filmnya mungkin sama ini untuk drama sendiri? Film Keluarga Semarang ya kan? Jadi sebenarnya mungkin ada perbedaannya, tapi kayak dikit-dikit doang. Kalau di sini tuh lagunya lebih banyak, begitu sinetron juga ada yang berubah sedikit, tapi overall ceritanya masih lumayan sama sih. Nonton aja. Itu yang dimainkan oleh Asri Welas. Oh, Asri Welas gitu. Nah, karakternya seperti apa sih di sini? Nah, memang. Jadi kan Asri Welas sudah menggambarkan. Sebenarnya kan di original yang film serinya dulu juga ada kan di TV seriesnya yang zaman dulu juga kan. Tapi saya memang tidak nonton. Saya cuma nonton yang di film. Jadi saya merasa bahwa aduh gimana ini Asri Welas sudah bagus pisan gitu memainkan Salmanya. Jadi tapi saya tidak mungkin bisa seperti itu gitu karena kan kami orang yang berbeda punya kepribadian juga yang berbeda jadi akhirnya kemudian saya mencoba untuk mengambil dengan karakter seperti yang saya mainkan tadi jadi karakternya adalah Salma ini kan seorang pemberi pinjaman uang lah ya rentenir bukan rentenir aduh rentenir lu kesana rumah pisan ya tukang investor lah investor ya investor memberikan pinjaman uang ke orang-orang gitu tapi orangnya baik gitu karena kan kalau nggak apa-apa tapi ini perutnya kelihatan ya jadi kalau kalau ada yang nunggak kan cash flow saya nanti jadi terhenti ya gitu bagaimana sih bisa membantu orang lain gitu nah, jadi saya juga cukup inilah nagihnya lumayan kencang gitu karena niatnya mah baik karakter yang saya ambil di sini memang sepertinya lebih rada sedikit garang lah sedikit gitu biar ada beda sedikit beda gitu ya. Ada berapa lagu yang dinyanyikan di sini? Kalau saya itu kan bersama dengan geng ibu-ibu dan geng bapak-bapaknya itu tuh berapa ya kayaknya ada 4 gitu 3, 4, 5 gitu 3, 4, 5 Sita mungkin untuk ikut teater musikal seperti ini udah beberapa kalinya? Aduh sering ya Tanya saya berapa ya, saya udah ngitung loh weh hebat ya, takut diwawancara kan jadi saya langsung ngitung gitu pas lagi ngisi resume aja saya mungkin udah lebih dari 15 ya hampir 20 atau 20-an gitu saya
ketagihan atau gimana? Awal mula cerita sedikit ya, akhirnya masuk. Ini mau awal mulanya? Wah, panjang loh. Ini nggak apa-apa. Intinya aja. Intinya saya kan dulu Rida Sita Dewi, ya. Terus kemudian saya itu ingin mencoba hal yang lain lah di luar menyanyi bersama trio Rida Sita Dewi. Kebetulan ada tawaran pada saat itu untuk bermain di sebuah musikal tahun 2001 kalau nggak salah bersama Eki Dance Company waktu itu. Jadi ya sudah, saya mulai belajar sambil jalan, nggak pernah sekolah. Jadi benar-benar belajar berdasarkan pekerjaan dan akhirnya ya sudah sampai sekarang. Kenapa seneng? Karena ya memang kata orang Sunda mah dedeyen gitu ya. Jadi emang nyandu gitu kalau bermain seperti ini teh, dan karena ada nyanyinya, jadinya kan juga rasanya dekat gitu dengan saya penyanyi gitu. Tapi kemudian dari musikal juga akhirnya awalnya musikal dulu, baru ke film, dari film baru ke teater gitu. Jadi ya begitulah, saya juga nggak nyangka sih jadi main musikal yang entah keberapa kali ini Pertunjukan ini gitu. jelas bagaimana menghidupkan karakternya, karena kan kalau menurut saya nih ya gitu, kalau musikal itu kan sebenarnya actingnya gitu yang harus kuat gitu, acting baru nanti kan musikal adalah ketika aktor menyampaikan cerita dengan nyanyian gitu kan, berarti bukan penyanyi gitu, tapi dia menjadi aktor yang menyanyikan dialognya. Jadi itu perbedaannya. Tapi kalau di musikal Keluarga Cemara ini saya mau kasih rahasia aja, saya teh paling tua di sini. Jadi yang membedakannya adalah saya bekerja sama dengan teman-teman yang lebih muda, dan saya sangat bersyukur banget di usia saya yang sekarang saya masih istilahnya masih bisa berkarya bersama mereka gitu. Jadi seneng banget. Nah, yang sekarang tantangannya apa sih, Kak? Atau kesulitannya apa? Tantangannya adalah saya harus koreografi, gitu. harus nari gitu. Tadi yang saya tuh pas pertama kali latihan itu selalu gini, aduh, boleh nggak muter-muter, boleh nggak kiri kanan aja gitu. Tapi ya memang harus, bukan harus ya, saya sendiri memang harus, dan kayaknya juga pengen bisa. Jadi ya udah. Berapa kali sih nanti latihannya sebelum hari H? Oh, masih banyak ya. Ini hampir setiap hari latihan. Tapi kita jaga stamina-nya gimana Ya, sih? fisiknya gimana itu? Jajan, makan yang benar, diusahakan tidak sakit. Saya belum melakukannya, tapi sepertinya setelah ini saya harus latihan kardio sih biar lebih stabil. Tak ingin terus berlarut-larut dari perselisihan yang pernah terjadi antara dirinya dan Virgon, Inara Rusli memutuskan untuk mencabut laporannya dan berdamai dengan sang mantan suami. Dirinya mengaku ingin segera move on dari masalah yang sudah terjadi sejak lama. Keduanya benar-benar sudah mempertimbangkan hal ini karena ingin fokus dalam mengurus anak-anak mereka. Menurut Inara, adanya masalah ini hanya membuat mereka terus bertengkar dan tidak baik bagi anak-anak. Pasalnya jejak digital permasalahannya dengan Virgon akan selalu ada hingga anak-anaknya dewasa nanti. Maka dari itu Inara dan Virgon akhirnya berdamai demi keberlangsungan hidup anak-anaknya kelak. Itu nanti hari Besok ya? Senin aja lah. Tapi kemarin ketemu Virgon sendiri gimana? Sedikit dong cerita. Kenapa? Kemarin Virgon. Oh, memang dia pengen ketemu anak, dan memang ada beberapa dokumen yang harus ditandatangani. Itu sekalian perdamaian kita ya? Insya Allah. Itu pertemuan perdana kah atau sebelumnya udah ada pertemuan juga? Pertemuan soal apa nih? Pertemuan mungkin setelah Setelah untuk pencabutan laporan itu seperti apa? Oh, udah beberapa kali ketemu, karena kan ketemu anak kan, jadi aku harus anterin anak. Jadwal ini nanti kalau ketemu anak kayak seminggu sekali apa berapa kali? Enggak nentu sih, tergantung jadwal beliau aja, sempatnya kapan. Nara, mungkin yang menjadi pertimbangan ketika akhirnya memutuskan untuk mencabut tuntutan itu seperti apa sih, mungkin apa gitu? Apa ya kita sebenarnya udah sama-sama pengen move on, udah sama-sama pengen cepat selesai masalahnya, karena nggak baik juga kan berlarut-larut, dan kita pengen juga fokus lah sama urusan kita masing-masing. Berarti besok langsung cabut laporan untuk berdamai untuk besok? Insya Allah mohon doanya ya. besok datang Dari kan? Virgonya sendiri ada yang diomongin nggak sih, Kak? Kayak mungkin
ngirim ucapan terima kasih atau minta maaf atau apa gitu? Nggak ada sih. Ya biasa lah, ngobrol aja. Kayaknya selama ini hikmah yang didapat apa aja? Dengan banyaknya turun naik rumah tangga, dengan hikmah yang didapat. Hikmah yang didapat ya kita nggak boleh banyak berharap lah sama manusia. Berharapnya sama Allah aja, karena Allah itu kan maha pemilik hati manusia. Jadi yang membolak-balikan hati manusia ya hanya Allah. Jadi kita minta sama Allah, insya Allah apapun yang menjadi harapan kita pasti akan dikabulkan. Memaafkan itu ya cukup dengan apa ya, dengan saling menghormati aja lah. Berarti besok datang ke Polda langsung seperti itu? Kenapa? Untuk cabut laporan datang langsung ke Polda atau diwakili sama kuasa hukum? Kalau itu aku belum ada obrolan sama Bang Ramzi. Dan semuanya demi anak juga kayak, dan semua yang terjadi semua demi anak juga yang untuk mendapat perdamaian juga. Iya, demi anak, demi keberlangsungan hidup diri sendiri juga, dan apa ya nggak baik lah bermusuhan lama-lama. Aku juga dari awal memang pengennya kan kalau perlu nggak perlu lewat ngaca. Tanggapan anak seperti apa? Tahu nggak? Yang bisa. Tanggapan anak nggak gimana-gimana, karena anak-anak aku nggak ada yang megang gadget. Udah biasa aja. Udah ada obrolan nggak sih kayak untuk bagi tugas sama anak gitu, untuk anak gimana dan sebagainya? Nggak ada sih pembagian tugas, nggak ada, karena kan semuanya memang dilimpahkan ke aku. Cuman memang kalau Dedi jadi mau ketemu ya aku nggak pernah larang. Tapi Kak, banyak hal banget kan yang udah kakak lewatin, kok kakak bisa sampai sekarang tuh bisa seikhlas itu dan setulus itu. Yang maksudnya Kak, gimana caranya kakak bisa menghadapi itu semua dengan ketulusan sama keikhlasan? Karena aku yakin, insya Allah ya, dari awal aku sudah mengusahakan yang terbaik. Aku sudah berusaha sampai titik terakhir aku berjuang, mempertahankan semuanya dan mencoba untuk memperbaiki semuanya dan melakukan yang terbaik selama masih berumah tangga, bahkan sampai detik terakhir. Jadi aku yakin apa yang kita tanam itu pasti akan sama dengan apa yang kita tuai. Jadi aku nggak pernah insya Allah aku nggak akan pernah kecewa lah sama janji yang sudah ya namanya minimal harus milih dong. Masa dikucing dalam karung. Tapi maksudnya ada trauma nggak sih Kak? Apa ya, bukan trauma ya, lebih tepatnya mungkin kayak harus lebih kasih waktu lagi untuk berproses, karena apa ya, biar gimana pun segala sesuatu yang mateng dan yang prosesnya lebih lama itu akan lebih apa ya, akan lebih memuaskan, jamin ya. Anak-anak dulu lah, biar gimana pun mereka masih kecil-kecilan gitu. Yang kecil aja, adiknya Sarul aja masih tidurnya masih kadang-kadang mau diklonin sama aku, apalagi yang paling bontot tidurnya masih diklonin. Jadi ya gimana, kalau ada pasangan baru lagi kan, atau aku ada suami kan, harus bisa membagi waktu dan perhatian. Sedangkan anak yang kecil kan masih butuh banget perhatian. Pak, besok yang kemarin yang ketemu anak-anak makan apa aja, dan emang keinginan anak-anak harus kita apa sih yang mau kumpul tadi foto yang anak makan apa aja, terus emang keinginan anak-anak pas makan bareng sama orang tua harus kita apa sih? Kebetulan itu emang aku dari pagi habis nganterin anak sekolah dan ngejemput mereka, jadi ya sekalian aja lah ketemunya di sana, daerah sana dekat sekolah anak-anak. Sempat mengebohkan sosial media karena postingan foto dengan memamerkan cincin di jari manisnya, Sita Marino memberikan tanggapannya mengenai hal tersebut. Pacar dari Bastian Steele ini mengaku foto tersebut hanyalah sebuah trik marketing dari brand parfum miliknya yang akan segera dirinya launching. Meskipun hanya sebuah konsep marketing, Sita mengatakan jika dirinya seringkali memberikan kode kepada Bastian untuk melamar dirinya. Namun walaupun begitu, Sita tak mau membuat pacarnya itu terbebani karena hal tersebut. Dirinya berharap ketika mereka memutuskan untuk ke jenjang yang lebih serius,
Mereka sudah siap mental, jasmani, rohani, dan juga finansial yang mumpuni. Tak hanya itu, karena postingan foto tersebut, Sita memiliki kecemasan yang berlebih akibat banyak orang yang memberikan selamat kepada dirinya dan Bastian, dan rasa bersalah karena membohongi banyak media. Meski begitu, ia senang hubungannya dengan Bastian banyak didukung oleh masyarakat. Lantas, apakah Sita dan Bastian memiliki batas umur untuk menikah? Itu jelasin aja. Enggak, itu bukan gimmick sih, lebih tepatnya emang konsepnya tuh seperti itu. Karena kan brand menu parfum aku itu yang mau launching itu unisex. Jadi kalau aku sendiri kayak ntar orang-orang pikirnya perempuan banget nih pasti, jadi aku bawa babas biar orang-orang juga tahu kalau parfum yang ini tuh bisa buat perempuan dan laki-laki gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya memang itu real, senang, mau lah, cuman kan kita nggak tahu jalan Tuhan kan. Pernah nyisin-nyisin nggak sih apa nih gitu kan? Pernah lah. Yang sebelumnya kan teman-teman juga kan udah ada yang nyinder ada sih, kayak kapan nih jariku diisi sesuatu gitu. Cuma kan nggak bisa dipaksain. Kalau kita paksain ntar jalan Tuhan belum ya nanti gerdek-gerdek. Atau nge-push dari kerjaannya nih, Bas kerja terus nih. Oh enggak, jangan, maksudnya kerja tiap hari juga capek, ada istirahat juga lah. Tapi komen dari para fans gimana tuh reaksinya begitu melihat? Aku ngerasa bersalah sih jujur sebenarnya. Aku ngalamin anxiety parah pas aku ngepost hari pertama. Terus habis itu sebenarnya aku tuh harus nunggu 6 hari buat reveal. Cuman gara-gara booming banget terus aku jadi ngerasa bersalah kan. Aku jadi kayak ini kayaknya harus di reveal secepat mungkin deh ke tim aku kan. Terus akhirnya ya udah 2 hari aja. Awalnya mau 6 hari, cuma aku bilang enggak, jangan deh, kasihan. Tapi kan banyak yang mendoakan, betul. Banyak, tapi kan ini bukan beneran. Jadi kayak gak enak aja. Banyak yang komen temen-temen segala macem. Congrats, aku bilang kayak anjir lah, gak enak nih, kayak harus bener-bener di review langsung. Tapi sempet kepikiran buat take down atau klarifikasi ini ya sih? Enggak, karena emang konsepnya begitu kan. Gitu kecuali emang bener-bener gimmick cuman biar naik followers ya ngapain. Kan emang bener-bener ada. Kenapa nggak beneran sih gitu? Ada. Karena kan ngeliat kalian kan udah barengan tuh seru banget gitu, couple goals lah. Ada banyak teman-teman aku juga bilang kayak kenapa nggak real sih? Yes. Tapi aku bilang ya belum waktunya, nanti kalau waktunya kalian bakal tahu sendiri. Nah, tanggapan keluarga gimana nih? Nah, aku udah dari awal-awal aku udah chat mama aku, Kak Putri, Kak Ambar, Mamanya Babas, Papa Babas, aku udah kasih tahu. Dan mereka kayak, oh iya aman. Cuman yang aku lupa kasih adalah Kak Ciko. Jadi dia di WhatsApp, diteror lah saya. Kok nggak ngasih tahu abang? Kamu kok nggak ngasih tahu abang? Terus abis itu, maaf banget ini cuma marketing. Terus akhirnya abang ketawa segala macam. Kakak sendiri? Kak Putri bilang kayak, kok Kak Putri sih ketawa-ketawa aja. Terus dia kan juga komen kan, kok saya nggak dikasih tahu? Terus habis itu aku bilang, komenmu rame banget, dia bilang I know, dia bilang gitu. Jadi memang semua keluarga orang terdekat tuh nggak ada yang tahu karena memang kerjaan ini gitu loh. Tiba-tiba post terus rame dan akhirnya Tapi kalau buat mama-mama aku ngasih tahu sebelum ya, biar nggak kaget. Shock jantung nanti ribet juga sih. Jadi harus ngasih tahu sebelum sih. Ada target nggak sih sebenarnya? Kayak Sita tuh kayak misalkan Bas target lah gitu. Ya kita kan pengennya kan yang terbaik lah. Target aku nggak ada, cuman jangan tua-tua banget lah intinya. Ada target tahun berapa? Ini di usia sekarang atau setahun 2 tahun ke depan? Aku kan 25. Milih tanggal kayak apa? Tanggal 25. Kayak Harbolnas itu warnanya bagus, angka bagus-bagus ya. Gitu. Enggak sih sebenarnya, cuman kayak apa ya yang dikasih Tuhan aja deh. Tapi ngelihat di tahun ini bulan ini kayak banyak banget yang ngelamar ya. Iya emang. Pengen sebenarnya sih kayak enak banget udah dilamar ya. Cuman aku mah kayak hubungan kalian juga udah lama. Nunggu mental Shay. Mental rohani dan jasmani, terus dompetku dan dompet dia juga harus dipikir. Kan nggak boleh laki-laki doang. Soalnya aku selalu bilang ke Babas, nikah aku nggak mau ya kamu 100%, harus 50-50. Biar aku ngerasa kayak aku juga ikut nih nimbrung gitu. Tapi menanggapi dari netizen sendiri, warganet yang pro dan kontra sendiri, kamu nanggapnya gimana? Santai kah atau ya udah ini kan jalanan gue yang ngejalanin dan segala macam? Aku sih santai, as long kayak aku nggak merugikan orang lain ya aku nggak masalah. Gitu sih. Tapi kalau endorse sudah mulai setelah terjadinya itu mungkin banyak nih ada yang ngubungin dari
kapan nih? Karena mungkin mereka nggak tahu ya di segi sebenarnya awal-awal tuh TV pingin minta klarifikasi, cuman aku bilang tunggu deh 2 hari lagi, ntar kamu juga lihat kalau sebenarnya itu cuma marketing gitu. Soalnya aku nggak mau terima job yang ngebohongin TV juga. Karena aku bilang, Kak jangan diterima dulu deh, ini kan aku bohongan, ini aku marketing, ntar kasihan mereka, ntar ekspektasi terlalu tinggi, malah aku bilang Kak ini marketing. Jadi aku kasih tahu dulu kalau emang mereka masih mau TV ya udah soalnya. Tapi jangan terima kalau belum tahu. Tawaran endorse banyak kan? Pada saat itu yang mungkin mereka bilang kayaknya beneran itu saya Sinta kapan? Sama aja sebenarnya. Sama puji Tuhan sama. Tapi sempat kena shock mental juga nggak sih? Siapa? Ngelihat respon yang kaget, apalagi kayak booming sampai semua media-media kena tipu ya. Aku minta maaf sebenarnya sih semua di Instagram, Lambe, DLL, jujurly sorry. Makanya aku bilang aku langsung 2 hari aja karena semua media kena tipu, jadi aku nggak enak aja kayak dosa bet. Tapi sebenarnya prank atau memang kerjaan kan? Kerjaan. Harus klarifikasi nih. Ini iya, cuman kan tetap aja nggak enak karena teman-teman pun